Tim nasional Belanda jadi salah satu tim unggulan di Piala Dunia Qatar mendatang. Selain tampil nggak terkalahkan, skuad Oranje juga punya kombinasi pemain tua dan muda yang saat ini bersinar. Cetak Gol cuma merangkumnya sebagai berikut. Kembali mencicipi Piala Dunia. Tim nasional Belanda harus mengubur mimpi mereka untuk berlaga di Piala Dunia 2018 yang lalu. Saat itu skuad The Oranje finish di peringkat ketiga babak kualifikasi grup A di bawah Prancis dan Swedia. Setelah sempat absen di Piala Dunia edisi sebelumnya, negeri kincir angin itu bisa kembali mencicipi hiruk pikuk di Piala Dunia Qatar bulan November yang akan datang. Skuad Oranje berhasil mengunci tiket setelah mengalahkan Norwegia di laga terakhir babak kualifikasi grup G. Pada laga itu, pasukan Louis van Gaal mengakhiri laga dengan skor 2-0. Setelah dipastikan lolos, Belanda tergabung di grup A bersama sang tuan rumah Qatar, lalu Ekuador dan Senegal. Pada Piala Dunia edisi kali ini, hampir 70% skuadnya diisi dengan wajah baru. Sementara 7 pemain lainnya merupakan pemain senior dengan wajah-wajah lama. Sebab selain dihuni oleh pemain yang tua, Belanda juga dihuni dengan deretan pemain mudanya. Salah satu yang kini mencuri perhatian adalah bek kiri Manchester United, yakni Tyrell Malacia. Sejauh ini Malacia tampil apik walaupun kerap diremehkan karena punya tubuh yang pendek. Belum terkalahkan di era Louis van Gaal. Setelah sempat mengalami keterpurukan, tim nasional Belanda saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Terbukti skuad Oranje belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir. Terakhir kali mereka kalah saat berhadapan menghadapi Republik Ceko di babak 16 besar Piala Euro 2020 yang lalu. Pada laga itu, skuad Oranje takluk dengan 2 gol tanpa balas. Kekalahan itu wajar mengingat tim nasional Belanda saat itu masih diasuh oleh Frank de Boer. Saat itu de Boer tahu diri dan mengundurkan diri usai gagal membawa tim nasional Belanda lolos ke perempat final Euro. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB kembali menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih terbarunya. Van Gaal sendiri memang sudah menganggur sejak dipecat Manchester United di tahun 2016 yang lalu. Ini jadi kali ketiga Van Gaal menukangi skuad Oranje. Sebelumnya dia sempat melatih tim nasional Belanda pada 2 era yang berbeda, yakni musim 2000-2001 dan 2012-2014 yang lalu. Sejak diasuh Van Gaal, Belanda kerap meraih hasil yang positif. Terbaru, mereka berhasil mengalahkan Belgia pada matchday ke-6 Liga Negara tanggal 26 September yang lalu. Hasilnya, skuad The Oranje dipastikan lolos ke semifinal sebagai pemuncak klasemen grup A. Belanda yang mengemas 16 poin mengungguli Belgia yang berada di peringkat kedua. Nggak heran kalau Van Gaal diprediksi bisa meracik skuad The Oranje dengan baik. Apalagi Belanda saat ini dihuni oleh sederet pemain kombinasi tua dan muda dengan kualitas yang sama. Penjaga gawang. Posisi penjaga gawang bisa dibilang jadi posisi terlemah tim nasional Belanda saat ini. Hal ini bisa dibuktikan di mana Van Gaal selalu kesulitan untuk memilih kiper utamanya. Terbukti dari 5 laga terakhir, Belanda selalu memainkan 3 kiper yang berbeda. Mulai dari Jesper Cillessen, Mark Vlekken sampai Remco Pasveer. Dalam 2 laga terakhir di Liga Negara, Van Gaal mempercayakannya kepada Remco Pasveer. Gak disangka-sangka kiper Ajax Amsterdam itu tampil apik tanpa kebobolan. Berdasarkan statistik membela klub di musim ini, Pasveer telah mencatatkan 4 clean sheet dalam 7 laga Eredivisie. Sementara Vlekken sedikit lebih baik dengan 5 clean sheet bersama Freiburg. Seandainya tampil konsisten, Pasveer diprediksi bisa menggeser 2 pesaingnya tersebut sebagai kiper utama. Sebelumnya Van Gaal mencoret Tim Krul karena menolak untuk berlatih. Pertahanan. Berikutnya di sektor bek ditempati oleh pemain Liverpool yakni Virgil van Dijk. Van Dijk sendiri sempat absen panjang membela timnas Belanda di ajang Piala Euro 2020 yang lalu. Setelah hampir 1 tahun menepi, Van Dijk kembali dipanggil timnas Belanda pada bulan September tahun lalu. Dia pun memainkan 2 pertandingan di ajang Liga Negara yang lalu. Saat itu Belanda selalu clean sheet saat Virgil van Dijk main. Meraih kemenangan setelah menekuk Polandia 2-0 dan Belgia 1-0. Menemani Van Dijk ada bek tengah Bayern Munchen yakni Matthijs de Ligt. Sejak debutnya di tahun 2017, de Ligt jadi pemain langganan tim nasional Belanda. Dia sempat bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2017 saat Belanda gagal lolos ke Piala Dunia Rusia.
Dengan begitu, ini merupakan penampilan pertama De Ligt di Piala Dunia sepanjang karirnya. Sementara untuk sektor bek sayapnya ditempati oleh Tyrell Malacia. Pemain Manchester United ini mendapatkan pujian dari Louis van Gaal di Liga Negara menghadapi Belgia yang lalu. Van Gaal menyebut Malacia mampu memainkan peran barunya sebagai bek tengah. Artinya bisa saja Van Gaal akan merotasi posisi Malacia di Piala Dunia Qatar nanti. Apalagi mantan pelatih dari Manchester United ini sering memainkan formasi dengan menggunakan 3 bek. Gelandang. Selanjutnya untuk sektor gelandang tengah ditempati pemain Barcelona yakni Frenkie de Jong. Ex-Ajax Amsterdam ini tampil di 2 pertandingan Liga Negara menghadapi Polandia dan juga Belgia. Sayangnya di laga kontra Polandia, de Jong mengalami cedera dan harus ditarik keluar menggantikan Martin de Roon. Pada laga berikutnya, de Roon dipercaya tampil di laga kontra Belgia. Besar kemungkinan gelandang Atalanta ini akan mengisi posisi de Jong seandainya absen panjang. Di sektor gelandang tengah lainnya dihuni oleh pemain Ajax Amsterdam yakni Steven Berghuis. Walaupun sudah berusia 30 tahun tapi Berghuis masih dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik. Sementara di posisi gelandang bertahan mutlak ditempati oleh Ryan Gravenberch. Gravenberch sendiri jadi salah satu pembelian teranyar Bayern Munchen di musim panas yang lalu. Di skuad di Rotten dia tampil reguler dan sudah memainkan 8 pertandingan. Nggak heran kalau mantan gelandang dari Ajax Amsterdam ini punya potensi besar mengingat Gravenberch masih berusia cukup muda yakni 20 tahun. Penyerang. Terakhir di sektor penyerangan ditempati oleh Steven Bergwijn. Di awal musim ini Bergwijn mencuri perhatian dengan tampil gacor membela Ajax Amsterdam. Dari 10 pertandingan dia sukses mencatatkan 8 gol di berbagai kompetisi. Nggak cuma gacor di klub, Bergwijn juga tampil apik saat berseragam tim nasional Belanda. Terbaru dia menyumbangkan 1 gol di Liga Negara menghadapi Polandia. Menemani Bergwijn ada penyerang yang kini memperkuat Royal Antwerp yakni Vincent Janssen. Janssen sendiri merupakan salah satu bomber haus gol dengan catatan 6 golnya dari cuma 9 pertandingan di Liga Belgia. Nggak heran kalau Van Gaal memanggil Janssen di Liga Negara sejak bulan April yang lalu. Menariknya dia juga mampu konsisten dan rutin mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Padahal sebelumnya Janssen jarang dipanggil tim nasional Belanda dan bahkan cuma jadi penghangat bangku cadangan saja. Itulah ulasan rencana skuad tim nasional Belanda. Bagaimana pendapatmu? Apakah Belanda jadi salah satu kandidat juara di Piala Dunia Qatar nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.